Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirat al akhwat akraman subhanahu wa ta'ala. Setelah kita aturkan pujian syukur kita semata hanya untuk Allah Ta'ala, yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya materi yang kita kaji di kesempatan kali ini dari hadis-hadis yang terimpun di kitab Arba'in Nawawi oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Seolah kita masuk hadis yang ke-26. Temanya sedekah harian. Artinya orang harus selalu bersedekah. Waktu pelaksanaannya luas. Ada sedekah per detik, ada sedekah setiap lingkup waktu tertentu, ada sedekah harian, pekanan, bulanan, tahunan. Itu bagian dari perincian yang kita semuanya supaya berbanyak di dalam bersedekah. Sedekah per detik apa? Jawabnya zikir. Karena sebagaimana telah kita ketahui, sedekah adalah makna bahasa pembenaran. Secara istilah membenarkan janji Allah bahwa kebaikan itu dilipat gandakan. Berapa kali penggandaannya? Ada yang sampai 10 kali, sampai 700 kali, sampai penggandaan yang nggak bisa dihitung. Kebaikan itu bisa berbentuk benda atau bukan benda. Pokoknya kebaikan dikerjakan itu namanya sedekah. Walaupun tidak punya harta blas, maka dia tetap berpeluang besar untuk bisa bersedekah. Apa itu? Zikir. Berucap subhanallah itu ya sedekah. Alhamdulillah juga sedekah. Allahu akbar sedekah. La ilaha illallah juga sedekah. Menyingkirkan kotoran dari jalan juga termasuk sedekah. Itu bisa per detik. Karena Allah perintahkan fadkurullaha dzikran katsira, perbanyak olehmu untuk berzikir kepada Allah. Entah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, berdiri, duduk maupun berbaring. Itu supaya selalu bersedekah. Semua kondisi. Kemudian sedekah
rentang waktu tertentu bentuknya sholat 5 waktu. Itulah zikir bentuknya sholat, karena dia termasuk zikrullahi akbar, zikrullah yang paling besar. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, termasuk malam hari, nyenyaknya tidur, sempatkan bangun untuk sholat malam. Allah turun ke langit dunia, turun sesuai keagungannya, jangan digambarkan turunnya seperti apa, nggak boleh. Karena Allah tidak sama dengan makhluk, turun sesuai keagungannya. Yang hikmahnya memberikan kesempatan besar, minta diberi, dongo dikabulkan, minta ampun diampuni. Itu gizinya malam hari itu adalah sepertiga malam akhir. Nah, sempatkan bangun untuk sholat, untuk witir, untuk memperbanyak istighfar, untuk memperbanyak doa. Itu termasuk sedekah per waktu. Ada juga sedekah harian yang selalu akan kita kaji di hadis ini. Sedekah per pekan intinya dengan sholat Jum'ah. Bagaimana untuk ibu-ibu yang tidak diwajibkan Jumatan? Ya katakan saja, andaikan saya laki-laki akan saya kerjakan, tapi saya karena perempuan nggak diwajibkan, ya terima rukhsah saja. Syirku ya tandang, diberikan keringanan saya terima, pahalanya sama. Sehingga mendapatkan pahala tambah dengan menyelesaikan kegiatan rumah. Tambah-tambah nanti. Bukannya ibu-ibu di rumah gak dapat pahala, enggak, malah itu pahala tambah. Sing Jumatan semata Jumatan, nah ibu-ibu sing gak Jumatan sudah punya niatan Jumatan, sekarang di rumah malah tambah kegiatan, tambah pahala. Asalkan itu berkarya. Bukannya suami budal Jumatan, istri budal tiduran, bukan. Tapi budal tandang apa yang dikerjakan di rumah sehingga urusannya beres. Oh, itu tambah pahala. Dan itu juga ada kesempatan doa hari Jumat itu mustajab. Kapan persisnya tidak tahu. Perbanyak intinya. Mesti entuklah diperbanyak. Spesial selepas asar sebelum maghrib Jumat sore. Itu masuk wilayah sedekah per pekan. Nanti akan menjadi bulan, akan menjadi tahun. Nah, sedekah per tahun di sana ada zakat, mungkin zakat mal, mungkin zakat fitri. Itu masuk wilayah sedekah juga. Jadi kesimpulannya sedekah itu luas. Yang fungsi sedekah akan menggugurkan dosa bagaikan air memadamkan api. Nanti manusia ketika di padang mahsyar pengen masuk surga lewat neraka dulu enggak? Pasti jalannya hanya satu. Enggak ada jalan sana, jalan sini, jalan tembus, jalan pintas, enggak ada. Jalannya satu. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadzakal insanu wa anna lahu dzikra. Neraka didatangkan, jahanam itu tali ngeret-ngeret itu ada 70.000 tali saking gedene jahanam. Satu tali dipegang malaikat 70.000. Berapa 70.000 ping 70.000? Itu saking gedene jahanam. Dan nanti manusia itu harus lewat jasroh, jembatan yang itu gelap, bergerak-gerak, licin, dan di kanan kiri ada penyangkut, pengait, gantol yang siap menyambar. Kalau tidak cepat ke gantol ceblok. Makanya itu harus cekat lap bagaikan cahaya. Selamat Allah. Semoga nanti kita selamat. Itu pasti melewati neraka dan itu panas dan bisa kecebur itu gara-gara dosa. Maka gugurkan dosa dengan sedekah.
termasuk sedekah fitri, sedekah zakat mal, itu luas. Nah, setelah kita melihat rangkaian bahasanya sedekah itu penting karena Allah perankan seperti air, butuh kita kepada air sesekali atau selalu? Butuh kita kepada air itu selalu dan selalu, bukan waktu tertentu. Kenapa? Bahan kita air, tubuh kita yang paling besar itu juga air. Manusia bahannya air, mimma immahin. Itu Allah menyebutkan dengan kata ma, air yang diberikan sifat mahin. Dan kenyataan kita sehari-hari adalah badan kita yang paling banyak adalah air. Dan ketika kita itu berpuasa, lawe ngolak, yang paling kita butuhkan pertama kali apa? Air. Air atau perhiasan emas? Biasanya ibu-ibu kan suka berhias. Pilih pundi? Berbuka, air 1 gelas atau emas 1 kilo, pilih pundi? Nyelek masih didol payu, lera payu. Kakian emas kabeh pilih emas, sing gelem nuku emas ya sapa? Kabeh emas. Kabeh duwe emas, bakule emas sudah ndak usah blonjo lagi, nyapa emasku sak pirang. Laku enggak? Gak payu, tapi lek banyu langsung diombe, ya kan? Iya. Orang berbuka diberikan emas, jual dulu, ya lendang segera laku. Lek enggak. Tapi lek air langsung diminum di detik itu, ya kan? Tetap air kebutuhan kita sing paling gede. Ada kisah rombongan raja berburu ke hutan. Bekal emasnya gak karuh-karuan. Mereka kehilangan harta termahal. Apa? Air. Akhirnya cari gak ada. Emas gak ada harganya. Akhirnya mampir sebuah rumah reot, miskin, minta jamuan. Melihat yang datang orang-orang berkuda, mereka merasa nggak mampu menjamu, sehingga mereka banyak minta maaf. Yang bisa saya suguhkan hanya air, maafkan kami. Apa kata mereka? Justru mereka malah sujud syukur. Apa? Inilah yang saya cari. Sesuatu yang paling mahal daripada kedudukanku sebagai raja, emas, berlian yang bertumpuk-tumpuk sedemikian rupa. Airnya itu paling mahal. Ketika mereka puas minum air seger, mereka pulang pamit, rumah ditutup. Waktunya keluarga itu membuka rumah, gak kena dibuka. Kenapa? Terganjal benda di luar bertumpuk. Ketika dicek, emas bertumpuk-tumpuk. Jadi air lebih mahal daripada itu semuanya. Makanya kita bahannya dari air. Tubuh kita paling besar kebutuhannya kepada air. Sedekah juga difungsikan seperti air. Kalau begitu, kita sedekah itu seperti butuh kita kepada minum. Sak wayah-wayah ngelak minum, sak wayah-wayah kita bersedekah. Dan kita tidak usah khawatir kekurangan bahan. Zikir termasuk bagian daripada sedekah. Sekarang kita baca hadisnya yang ke-26. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan dengan nukilan hadis yang kita baca berikut. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Kita ulang kembali sejarah ringkas Abu Hurairah adalah dia masuk Islam tahun 7 Hijriah. Menemani Nabi selama hanya 4 tahun. Tapi hadisnya paling banyak. Sampai dituduh ngarang-ngarang hadis. Padahal tidak. Apa rahasianya hadisnya kok banyak sekali? Yaitu selalu mulazamah
ikut pada Nabi. Ini nggak ada kesempatan kecuali di situ Nabi Hurairah itu ada, ngintil, nempel terus, kayak amplop dengan perangko. Bisa dipisah? Nggak bisa dipisah. Bagaikan nafas menghirup menghembus, nggak bisa dipisah. Di situ Nabi ada, situ Abu Hurairah ada. Selesai dihafal, dihafal dan dihafal. Makanya hadisnya paling banyak. Dan itu melewati hafalan nggak pakai tulisan. Pakai hafalan, tidak pakai tulisan. Asli ahli ilmu itu bila hafalannya kuat. Apa asli ahli ilmu? Hafalannya kuat. Nggak ada listrik, nggak ada lampu, malam hari gelap gulita, nggak ada komputer, nggak ada laptop, nggak ada opo-opo. Pokok apal beres, ya kan? Pokok apal beres. Kenapa? Apal kan tinggal ngomong saja. Menguasai bahasa Arab, tafsirnya kan tinggal ngomong saja, nggak butuh lampu. Itu justru ahli ilmu. Yang asli ahli ilmu itu apabila hafalannya kuat. Abu Hurairah termasuk contoh ahli ilmu lewat hafalan, luar biasa kuatnya hafalan. Makanya kita melangkah ke sana supaya sregep ngapal nih. Ya, dapatkan hadis dari Nabi SAW. Beliau sabdakan, kullu sulama, setiap ruas-ruas tulang, minan nasi, dari manusia, alaihi, wajib kepada manusia, sodakoton, untuk sodakoh. Badan kita bila dilepasi, dipreteli, tulangnya ada berapa jumlahnya? Jari satu itu bila kita lepasi tulangnya ada berapa? 3 potong tulang itu. 5 jari berarti 15. 10 jari 30. Sak sikile wis swidak. Nanti punggung dari tengkok sampai ke bawah itu juga tulang terpotong-potong yang disusun. Dan semuanya itu di total sekitar 360 potong tulang. Itu harus disuburkan dengan sodakoh. Kullu sulama, setiap tulang. Minanasi, dari manusia, alahi, wajib kepada manusia, sodakon, untuk menyodakoi supaya subur, supaya tidak kering. Diawali dengan layu. Bila sudah layu, kering, lama-lama mati. Bagaikan ikan diangkat dari air, mati. Zikir itu adalah air, ikan itu adalah yang hidup di air. Maka tulang-tulang kita harus selalu subur, basah dengan sodakoh yang punya fungsi sebagai air. Kapan sodakohnya? Kulla yaumin, setiap hari. Tatlu'u, terbit, fihi, di hari itu, asyamsu, matahari. Makanya begitu mata melek, sing kepikir adalah sodakoh. Mata melek, apa yang kepikir? Sodakoh. Itu jadi pikiran pertama. Bukan isu-isu melek, wetenge luwe, terus golek entuk terus di dahar. Napa basa Jawa nih? Sing kewasar malih napa? Dan niku wonten sing muni niku lagi. Sing dipikir itu adalah sodakoh. Begitu mata melek biar yang dipikir apa? Sodakoh. Apa sodakohnya? Begitu melek, ya zikir bangun tidur. Zikir bangun tidur dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pujian dihaturkan kepada Allah yang membuat saya hidup kembali setelah semalaman tidur. Itulah mati yang kepadanya kita kembali, maka harus menyiapkan bekal yang mumpuni.
Itu zikir yang pertama kali, dan itu adalah sedekah. Doa bangun tidur itu sedekah. Itu yang kita pikir pertama kali. Bukan begitu bangun gaya-gaya goleki HP. Kadang cinta HP, begitu bangun geraya-geraya napa sing dipadosi? HP. Bukan zikir, sedekah yang dipikir pertama kali. Termasuk membaca 11 ayat terakhir surah Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, sambil mendongak ke langit lihat bintang-bintang, melihat agungnya kekuasaan Allah. Seperti Allah, agungnya Allah seperti apa? Lek makhluk gaudene kaya ngono, Allah lebih agung lagi. 11 terakhir surah Ali Imran. Jumlah total berapa ayatnya surah Ali Imran? 200. Berarti itu 190 dimulai. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Itu termasuk sedekah itu. Itu termasuk sedekah. Maka ibarat pohon, airnya itu selalu sedia, subur nanti. Kemudian di sini sedekah yang bisa diwujudkan apa? Kalau pribadi langsung zikir, membaca ayat yang 11 tadi. Setelah itu menuju tempat untuk mencari kesucian. Waktu malam masih tersisa, sholat walaupun 1 rakaat, bila waktunya longgar tambahi lagi, sempurnanya 11. Bila enggak sempat 11, sak kuwati. Enggak cukup 11 ya songo, enggak cukup songo ya pitu, enggak cukup pitu ya 5, enggak cukup 5 ya 3, enggak cukup 3 ya 1, enggak cukup 1. Napa niki jenenge? Makanya kalau khawatir tidak bisa bangun, mau tidur, angsur dulu. Khawatir tidak bisa bangun apa? Mau tidur, diansur dulu. Berapa ngansurnya? Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 5, terserah. Nanti apabila ngangsurnya 5, nanti malam hari bangun tinggal nambahin 6, kan 11 kan. Tansur siji bangun nambahi 10. Tansur telu bangun nambahi 8. Saya ansur 5 bangun nambahi 6. Dan seterusnya, boleh. Karena Nabi pernah sholat sebanyak 9, setelah itu tambah 2. Berarti ganjilnya dulu, genepnya di belakang. Artinya dibalik seperti itu boleh. Ngangsur itu sifatnya. Karena siapa yang khawatir tidak bisa bangun, ngati-ngatinya di awal malam. Itu termasuk bagian dari sedekah juga. Perbanyak istighfar, perbanyak doa. Adzan subuh tiba jawab. Selepas adzan sholawat, lalu berdoa Allahumma robba da'wati tamah sampai habis. Setelah itu qobliyah subuh yang nilainya lebih baik daripada dunia bersama isinya. Jadi cuma 2 rakaat pahalanya lebih mahal daripada dunia bersama isinya. Makanya ibadah itu betul-betul gede fadilah. Nanti selesai sholat subuh berjamaah, bila ibu-ibu walaupun tidak harus ke masjid, bila mungkin juga boleh. Bila tidak memungkinkan di rumah, nanti pahalanya sama, sedekahnya masjid. Tapi saya nggak memungkinkan dan memang nggak diwajibkan. Kalau gitu manut di rumah saja, sama pahalanya. Setelah itu zikir pagi, atau sambil ngurusi kebutuhan rumah tangga, ngurusi anak, ngurusi sarapan dan macam-macam. Di situ sambil zikir dan seterusnya. Itu semua itu masuk sedekah itu.
termasuk sedekah. Kemudian ketika berinteraksi sosial, acara keluarga selesai, lalu berinteraksi sosial, maka pergaulan sesama pun juga kesempatan sedekah banyak sekali. Apa itu contohnya? Dicontohkan di sini. Ya'tilu bainal isnaini sedekah. Ya'tilu bersikap adil. Bainal isnaini di antara dua orang, artinya yang bermasalah. Ngadili ngrukunake wong sing punya masalah. Itu juga termasuk sedekahun. Istilahnya islahun bainan nas, mendamaikan persengketaan yang ada di antara manusia. Banyak kan orang itu punya sengketa antar anak, kadang ya sengketa, anak dengan orang tua kadang sengketa, mantu dengan morotuo kadang juga sengketa, suami istri juga sering bersengketa. Nanti tukaran boten? Boten. Kurang pahala nanti. Termasuk anak pitik kabruan didamaikan, itu juga demikian. Kesempatan itu banyak, dan itu banyak ngomong boleh. Yang sesekali berkesan rotok ngapusi boleh, walaupun bukan niatane ngapusi. Wah, wong iki dirukune kok angel meneh. Ketika ketemu, musuhmu minta maaf kepada kamu, gelem nggak ngapura? Ya, lek gelem ya aku ya gelem. Padahal dia itu belum meminta maaf loh ya. Sehingga juga diomong, musuhmu bila minta maaf kamu mau nggak terima? Gelem. Nah, dipertemukan masing-masing minta maaf. Itu mendamaikan pihak yang bertikai. Itu macamnya sangat banyak sekali. Itu juga termasuk sedekah. Memperbanyak ngomong bicara termasuk itu bagian dari sedekah. Demikian juga wa yu'inur rajula, menolong pada seseorang ala dabati pada kendaraannya. Payah milu, maka dia mengangkat alaiha di atas kendaraan. Au yarfau, atau sama yahmilu itu membawakan untuk diusung di atas kendaraan, atau yarfau atau mengangkatkan. Kalau yahmilu itu membawakan dulu, setelah itu nanti diletakkan di kendaraan. Kalau yarfa itu mengangkatkan. Mungkin yahmilu itu jaraknya roto-ato, ikut junjung ke sana, membawa ke sana. Yarfa itu mungkin di dekatnya, langsung tinggal mengangkat saja. Alaiha di atas kendaraannya, mata'ahu akan barangnya. Itu juga termasuk sedekah. Ya, termasuk menyiapkan sarapan sedekah, membantu kebutuhan anak cucu sedekah, mengantarkan kepergian suami menuju ke tempat kerja sedekah, suami bangun duluan membangunkan istri pun juga sedekah, istri repot suami membantu juga sedekah. Bukan suami istri masak, suaminya seruput kopi pagi tanpa membantu, langsung terjun itu sedekah. Itu banyak, itu namanya membantu orang. Sehingga tidak boleh adanya yang nganggur. Kadang ada suami istri bangun bareng ke halaman, ternyata istri yang nyapu, suami sing mainan game. Aneh. Kayak seorang majikan, istrinya sebagai pembantu, ini dolanan situ kerja. Jangan, namanya itu menolong, ya terjun langsung. Namanya menolong, terjun langsung. Situ nyekel sapu, sini nyekel pacul, ngoten nggih. Nanti rumputnya panjang-panjang, dicangkuli. Nanti rumputnya disapu, kan saling melengkapi. Itu namanya
Ta'awun, saling menolong-menolong. Yu'inu, menolong. Seseorang pada kendaraan orang lain, ia bawakan untuk dibawa di atas kendaraan, atau ia angkatkan di atas kendaraan, mata'ahu, harta bendanya yang butuh untuk diangkut, membantu, itu termasuk sodakotun, sodakoh. Bila nggak ada lingkungan sana sini, mungkin sedang sendirian, apa sodakoh yang bisa dikerjakan? Dikatakan di sini wal kalimatu at-thayyibatu sodakoh, kalimat yang baik itu sodakoh. Kalau Nabi itu tidak memilih kalimat thayyibah, tapi memilih karya. Begitu zikir pagi selesai, Nabi itu hilang. Ketika pulang, istrinya masih duduk untuk berzikir. Nabi tanya, sejak saya tinggal sampai saya pulang, kamu zikir di sini ya? Iya. Apa kata Nabi? Ada 4 kalimat, sekali ku baca nilainya sama dengan yang kamu zikirkan. Apa? Subhanallah wa bihamdi, adata khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata kalimati, wa midata wa zinata arsi, wa midata kalimati. Maha suci Allah, pujian miliknya, sejumlah makhluk, sebanyak ridhonya, sebobot arsnya, sejumlah kalimatnya. Itu sudah sepadan dengan zikir berjam-jam. Nabi zikir lisan ringan, zikir badannya apa? Masuk rumah-rumah orang yang nggak punya daya, membantu mereka membersihkan badan, menyucikannya supaya bisa sholat subuh, menyucikan baju yang semalaman kotor, menyiapkan makan sarapannya. Ketika sudah resik, Nabi pindah ke tempat yang lain, selesai pulang. Itu langsung sosial. Itu sedekah itu. Apabila tidak bisa, bisanya duduk, memperbanyak zikir, itu juga termasuk sedekah. Sehingga semuanya itu punya kesempatan. Makanya satu kesempatan si sakit itu komentar, hari ini kayaknya sing ngopeni aku kok nggak sama dengan yang kemarin. Padahal orang itu buta. Abu Bakar nanya, kok tahu? Kemarin siapa, sekarang siapa? Pokoknya yang sekarang nggak sama dengan yang kemarin. Bedanya apa? Kalau kemarin menyiapkan kurma, itu isinya sudah tidak ada. Hari ini kurmanya masih berisi. Nah, itu beda. Tetap sempurna Nabi. Tetap sempurna Nabi. Itu termasuk sedekah itu. Termasuk sedekah, itu sosial, yang itu luas. Makanya siapa yang sampai nggak punya apa-apa, termasuk mungkin diuji hanya duduk saja, sinten nggih sing diuji hanya duduk saja. Mungkin orang yang punya penyakit hilang tenaga, kan duduk saja kan, atau berbaring saja, maka tetap punya kesempatan sedekah. Napa? Al kalimatu at-thayyibatu, kalimat thayyibah itu juga sedekah. Perbanyak berucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Renungi maknanya, resapi ke jiwa, penuh dengan zikir tentram yang dirasa, bagaikan ikan di air yang jernih, yang sehat, ceria. Termasuk yang lain, kullu khatwatin, setiap langkah, yakhtuha, yang seseorang melangkah, melangkahkan kaki, ila sholati, ke sholat, itu juga sodakoton, sodakoh. Yang paling bagus ke masjid itu jalan kaki atau naik kendaraan? Yang paling bagus jalan kaki. Satu langkah 3 fadilah, dihapuskan dosa, diberi pahala, ditinggikan derajat. Itu satu langkah. Tinggal menghitung saja, 10 langkah, 20 langkah, 100 langkah, PP. Apabila dia tidak bersandal, itu malah kakinya sehat. Karena Nabi Ayub dulu ketika sakit,
itu disuruh menghentakkan kaki ke tanah. Ternyata hikmah orang yang jalan kaki itu adalah termasuk terapi untuk memancing saraf-saraf tubuh dengan jalan itu nanti bekerja, itu sehat. Makanya orang itu apabila senang melaku, itu badannya sehat, itu ketika sakit itu relatif gampang sembuh. Kenapa? Badan sudah mengobati dirinya sendiri. Dengan dipancing gerak itu nanti sarafnya akan bekerja. Makanya kalau dilihat di negeri Islam, rumah sakit nggak begitu serame negeri kafir. Kenapa? Syariat Islam sudah cukup membimbing kesehatan, termasuk puasa. Itu malah kesehatan itu. Kenapa? Karena dikatakan junatun benteng. Benteng itu luas. Asyamu junatun, benteng itu buat benteng. Puasa itu benteng. Termasuk langkah kaki menuju ke masjid itu sedekah. Makanya orang dulu itu ada orang yang rumahnya itu paling jauh, tapi tidak pernah terlambat. Padahal itu jalan kaki. Rumahnya paling jauh, tapi paling aktif, nggak pernah terlambat. Padahal itu jalan kaki. Pantasnya telat, tapi kenyataannya tidak. Gimana? Datangnya awal. Itu luar biasa pahalanya. Makanya orang itu membuat miskin nggak sia-sia. Dimudahkan untuk mencari pahala lewat jalan kaki. Sementara sing kaya-kaya aras-arasan atau tidak ada waktu. Mungkin aras-arasan atau mungkin nggak ada waktu sehingga ke masjid numpak mobil, sehingga kakinya nggak mendapatkan jatah pahala. Kenapa? Ya mungkin bahasa rumornya pahalanya dipek ban. Pahalanya dipek ban. Apa nek ban masuk surga? Itu istilahnya. Ini maknanya itu dorongan. Walaupun membeli bannya pun juga nanti akan dinilai sedekah juga. Yang lain, wa yumitul adza, menyingkirkan kotoran, anitorik dari jalan, itu juga termasuk bagian dari sedekah. Termasuk nyapu, ngepel, di jalan ada penghalang, benda jatuh, ada kotoran hewan. Sekarang pun juga cukup sering ketika berburu tikus, nggak dipendem tapi dibuang di jalan, ada. Piye daging gua tikus menek dalan nilai ya. Wis bangkene gak enak, disawang nggak enak ke mata. Kok nggak dipendem? Lah sing guwak ngene satu kesempatan pas gerbis-gerbis mlaku terus tiba bakno tikus yang diguwak dhek berlumuran dengannya, apakah nggak malah muring-muring pisan. Ya Allah, lek guwak tikus bakno aku dhewe sing bergelimang dengan tikus. Dan seterusnya. Kenapa? Perbuatannya menimpa kepada diri sendiri. Kudune itu disingkirkan kotoran, malah memasang kotoran di jalan. Tikus lagi. Rawal Bukhari nomor 2989, juga Rawal Muslim nomor 1009. Sekarang kita baca pensarahannya. Ja'alallahu, Allah menjadikan kulla anwa'il khair, semua anwa macam-macam al khair kebaikan. Allah menjadikan semua macam kebaikan. Alladzi yang yabduluhu, melakukannya, kebaikan yang melakukannya al insanu, manusia, fi haqqi nafsi, pada hak dirinya, bil ibadati, dengan peribadatan, wa fi haqqi ghairi, dan pada hak orang lain, bil ma'rufi, dengan kebaikan. Jadi ibadah yang ia kerjakan untuk dirinya, kebaikan yang ia perbantukan kepada orang lain, Allah jadikan min shadaqatil badan, dari sedekah badan. Orang berbuat ketaatan untuk dirinya atau membantu kebaikan kepada orang lain, semuanya itu dianggap sedekah badan yang ia kerjakan.
Jadi jangan sampai punya pemikiran penak kono dibantu, ora gelem bantu. Sing penak itu sing bantu atau yang dibantu? Yang enak itu yang membantu. Kenapa? Sodako, sodako, sodako. Nah, sing dibantu dapat apa? Mau diberi. Disangoni 100.000, antara sing nyangoni dan yang disangoni itu masih utama siapa? Utama sing nyangoni. Pertama mulia, kedua punya sodako, tiga punya tabungan, empat punya kelipat gandaan. Yang kelima bisa menjinakkan hati orang, memancing cintanya lingkungan. Lah sing sodako entuk nopo? Ya entuk duit tok 100.000, ya kan? Gak punya tabungan. Makanya kebaikan yang diperbantukan pada orang lain termasuk sedekah. Wama yatamatta'u bihi, dan apa yang orang mendapatkan kemanfaatan dengannya, minas sehat, dari sehat, wal afiyah, dan keselamatan. Jadi ketaatan yang ia kerjakan, kebaikan yang ia perbantukan, itu dinilai sedekah, yang dia bisa mendapatkan kenikmatan. Sehat bisa berkarya, afiat diberikan, itu keselamatan. Liyakuna dzalika syukron, supaya itu semua menjadi kesyukuran. Makanya bentuk syukur itu bukan pesta pora, tapi bentuk syukur yaitu meningkatkan ketaatan, ibadahnya meningkat, kebaikan kepada lingkungan meningkat, itu syukur. Wa fi hadis Muslim, di hadis Muslim, alladzi yarwihi Abu Dzar, yang Abu Dzar meriwayatkan radhiyallahu anhu, kalau Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yujzi'u min dzalika, dan mencukupi dari itu semuanya. Ini di riwayat Muslim, dari macam-macam sedekah. Bila orang itu tidak sempat, oh panggah nggak sempat, wah ya. Ada perbuatan yang mewakili ketika orang itu tidak sempat. Apa? Rok'atani, 2 rakaat, yarka'uhuma, yang ia kerjakan 2 rakaat minad duha. Jadi maknanya ketika orang itu repot, yang kita sebutkan di atas nggak iso nandangi, maka sempatkan waktu sholat duha sebanyak 2 rakaat. Perkara-perkara yang kita tidak sempat nanti akan terwakili dengan sholat duha. Duha awal boleh, matahari sudah terbit sempurna, itu duha awal. Agak pertengahan sekitar jam-jam 8 atau setengah 9, atau nanti mendekati zuhur sekitar jam setengah 11 upamanya. Mana yang sempat, sempatkan duha. Bila ini itu tidak sempat, nanti akan terwakili sholat duha. Beberapa tahun yang lalu pernah melihat pedagang ngangkut gerabah itu naik sepeda pancal, semisal kuali, kendil, lemper, yang banyak dari tanah itu, gestor ke timur, ke Sambi, itu sing nyetor itu numpak sepeda diobrok. Ternyata itu ajek mampir di masjid. Ajek mampir di masjid. Setelah lelahnya hilang, sholat. Masya Allah, luar biasa beliau. Siapa? Sudah lama nggak ketemu. Apa sudah meninggal atau kemana, saya nggak tahu. Tapi itu mengesan sekali. Jadi tidak boleh punya alasan repot-repot. Bila panggah repot, sempatkan sholat duha, walaupun berapa? 2 rakaat. Li'anna sholata, karena sungguhnya sholat, amalun, merupakan amalan, bi jami'i a'dha'il badan, bi jami' mencakup a'dha'il badan, semua anggota badan. Jadi sholat itu adalah mengerahkan kerja semua badan. Jenenge sholat, ujung rambut sampai ujung kaki itu kerja semuanya, lahir batin, atas bawah, semua tulang dengan sholat itu nggih gerak kabeh.
Wa yasmalu jami'a ma, dan mencakup yasmalu jami'a ma, semua ma apa yang zukira disebutkan minas shadaqat. Di dalam sholat tasbih ada, tahmid ada, takbir ada, tahlil ada. Lah kan sudah akan terangkum kan? Lengkap itu. Wah, dan juga bacaan yang lain. Wabil hadis, dan pada hadis ini bayanu ta'addudi anwa'il khairat, bayanu keterangan, ta'addudi banyaknya, anwa'il khairat macam-macam kebaikan. Berapa jumlah kebaikan? Sangat banyak. Wa ta'ati, dan ketaatan. Allati, yang yasihu sah, antakuna, untuk menjadi sodakotan sodako. Jadi semua macam kebaikan itu dianggap sodakoh. Semua macam kebaikan dianggap sodako. Tasbih, tahmid, langkah kaki, nyingkirkan kotoran dari jalan, zikir, sholat, zakat, memaafkan, istighfar, itu semuanya dianggap sodakoh. Yang muqaddamatulillah, ia persembahkan ikhlas karena Allah. Wafi, dan pada hadis ini al-hasu, dorongan, penyemangatan, ala ta'ati, untuk melaksanakan banyak ketaatan. Fi'lan, bentuknya perbuatan, mustamiran, terus. Nafas niku nate mandek mboten. Nek nafasin leren 5 menit terus pundi. Makanya zikir nggak boleh leren. Zikir nggak boleh apa? Istirahat. Kalau mau istirahat ya sudahlah. Sing paling kesel niku paru-paru memompa jantung. Aku kesel ngompo, tak leren dhisik 10 menit, tak turu dhisik, terus pundi kira-kira. Mengke paru-parune tak leren 10 menit ya kesel aku. Terus pundi? Makanya bila kita sambat lelah itu mikir loh, badan kita tidak pernah berhenti. Apabila kita sambat kesel, paru-paru kita sing paling kesel. Makanya jangan sambat, tapi semangatlah. Gimana semangatnya? Bisa berkarya itu bahagia. Apa semangat kita? Bisa berkarya itu bahagia. Jadi semangat kita itu bukan leren, tapi semangat kita tuh memberi jasa. Alhamdulillah aku iso karya. Itu kebahagiaan. Muga-muga saya punya tenaga, muga-muga saya mampu. Kesel yo leren dhisik. Bahagia itu ada di situ, memberi jasa. Apa bahagia kita? Memberi jasa, tidak terima jasa, tapi memberi jasa. Bahagia kita supaya di situ. Makanya ketika kita lihat orang lain, kita nggak akan meri. Kenapa? Program kita memberi jasa, dan memberi jasa. Imbalannya di sisi Allah nanti pasti puas. Jangan minta imbalan kepada makhluk, tapi tabung saja di akhirat. Itu supaya mustamiran terus, mudawaman ajek alih kepadanya. Wafi, dan pada hadis ini bayanu fadillahi, keterangan akan karunia Allah, fadilah Allah, karunia Allah ala ibadi, kepada hambanya. Karunia Allah yang diberikan kepada hambanya itu banyak sekali. Apa? Bi'an wafaqahum, dengan Allah memberikan taufik kepada mereka ilal a'mali, untuk bisa beramal. Jadi punya ilmu, bisa beramal, itu namanya taufik. Apa taufik? Punya ilmu, bisa beramal. Kita ulang sekali, mohon dijawab. Apa taufik? Punya ilmu, bisa beramal. Mau ngamal enteng, mau memberi enteng, memberi ringan, memberi jasa ringan. Ada rasa bahagia, saya punya tabungan, itu taufik. Dan nggak semua orang itu punya. Anda sing komentar, nak mun dibantu. Jangan, justru sing bahagia itu sing membantu. Tsumma a'tahum al-ajra, kemudian Allah memberi kepada mereka pahala
alaiha di atas bantuan kerjanya. Dan pemberian Allah yang ditabung itu yang paling besar. Kenapa? Dunia akan segera kita tinggalkan, nggak kita bawa. Baju sak lemari nggak dibawa. Tabungannya bermiliar juga tidak dibawa. Bojo ayu ganteng juga nggak dibawa. Apa yang dibawa? Amalnya. Makanya ketika bergaul, beri bantuan. Berikutnya, poin terakhir, fawaid hadis, beberapa faidah dari hadis. Sempurnanya tulang berdampak pada daging dan kulit sebagai pembungkus, berpenampilan rapi dan lancar, semua saluran sehingga aliran darah lancar dan sehat. Kita ulang, sempurnanya tulang. Artinya kita butuh tulang yang sempurna. Maukah tulangnya keropos? Gimana rasanya tulangnya keropos? Saya pernah jenguk orang sakit bentuknya tulang keropos. Mudanya dulu suka mengkonsumsi extra jus dan macam-macam. Kesel extra jus, kesel extra jus, kesel kerating deng, kesel kerating deng. Dampaknya tenaganya dikuras, resikonya tulangnya keropos. Ngerti-ngerti loh nggih. Makanya lek kesel ya leren. Ojo kesel pakai obat kuat. Extra jos kan obat kuat to nggih. Kerating deng obat kuat to nggih. Ben awake panggah enteng ae. Enak enteng terus. Itu ibaratnya niku diperes sapuh kene apa-apa nih, keropos. Ternyata itu harus ditembel tulang. Terus piye nembel tulang? Sambate beliau, gegerku rasanya kaya disunduki nggae linggis. Suntuk sate tas enak ya. Tusuk sate enak kan? Ini tulangnya kayak disundui linggis, gimana rasanya? Makanya kita tuh butuh tulang yang sempurna. Butuh apa? Tulang yang sempurna. Bila tulang kita sempurna, dampaknya apa? Dampaknya daging yang membungkus, kulit yang membungkus, nanti akhirnya berpenampilan rapi, lancar semua saluran, hingga aliran darah lancar dan sehat. Maka untuk mendapatkan dampak ini dibutuhkan tulang yang sempurna. Tiang niku menawi tulang yang mboten sempurna malah bungkuk. Rukuk ra rukuk panggah rukuk. Wonten nggih? Napa? Rukuk enggak rukuk panggah rukuk. Bungkuk. Tulangnya enggak sempurna, keropos. Termasuk ibu-ibu bila sudah menopause 50-an itu zat kapurnya berkurang, punya dampak tulangnya juga bisa keropos, itu sering bungkuk. Makanya banyak mengkonsumsi pengokoh tulang. Napa pengokoh tulang? Pisang. Napa? Pisang. Sing murah niku pisang. Lah perlu pisang sing murah-murah beli ke pasar, nggak usah bernando sendiri, yang sudah mulai disortir itu murah, itu malah bagus itu. Rasanya rapate enak, ya memang obat ya enak ya jenenge dadi obat kan. Itu bangkus ke tulang itu murah juga. Tapi kalau pengokoh tulang itu menggunakan susu ya lebih mahal. Tapi lek pisang yang sudah sortiran dijual di pasar itu murah. Itu untuk mengokohkan tulang. Ternyata ada pengokoh tulang yang lebih murah meriah. Napa? Sedekah. Apa pengokoh tulang yang lebih murah meriah? Sedekah. Pisang masih beli, kadang waleh rasanya gak enak. Tapi lek sedekah bentuknya zikir, itu malah menenteramkan jiwa. Menenteramkan hati, murah, tentram, gak waleh.
cukup malah kangen. Ini penting nomor satu ini. Untuk apa? Program kesempurnaan tulang. Nanti dampaknya pada daging, dampaknya pada kulit sebagai pembungkus. Sehingga apabila tulangnya bagus, daging pembungkusnya berpenampilan rapi, semua saluran lancar, darahnya lancar, itulah badan sehat. Makanya orang itu apabila ahli ibadah, ahli zikir itu badannya relatif sehat. Ini cara mencari kesehatan memakai agama, bukan mencari kesehatan pakai ilmu kesehatan. Menyehatkan badan pakai ilmu kesehatan itu ya sekolah nopo? Spesial ahli gizi niku sekolah nopo? Kadang dokter sebatas membuat makanan hewan. Kenapa? Nggak menyehatkan diri sendiri yang murah meriah. Ya walaupun itu boleh, tapi yang lebih utama jangan ditinggalkan. Maka daripada itu sempurnanya tulang yang setiap hari itu wajib untuk disuburkan dengan sedekah, bentuknya macam-macam termasuk zikir. Nomor 2, besarnya nikmat Allah harus disyukuri dengan meningkat kesehatan, meningkat ketaatan. Besarnya nikmat Allah harus disyukuri. Apa bentuk syukur? Dengan meningkatkan ketaatan. Syukur niku pesta napa syukur itu tambah taat? Syukur itu tambah taat, bukan pesta. Pesta akan dihisap. Apalagi pestanya itu penuh musik, bergaul bebas. Apalagi gayanya orang nggak punya agama. Syukuran itu malah ke tempat rame, joget, disko, ganti-gantian pendamping, ki bojone sapa sing dijak disko mbuh. Puncaknya nanti zina. Itu jareke ngono ki syukuran. Dapat nikmat jareke syukuran, tapi malah meningkatkan kemaksiatan. Syukuran malah ajang zina. Nauzubillah min dzalik. Ada yang seperti itu. Nomor 3, tulang digambarkan tanaman di pot, maka harus dijaga kesuburannya. Tulang digambarkan tanaman di pot, harus dijaga kesuburannya. Suka ngeramut taman di pot mboten? Buat yang suka koleksi tanaman di pot, kunci utama adalah harus ajak kesuburannya, air. Kenapa? Akarnya kan terbatas di pot, nggak bisa kemana-mana, ya kan? Hanya berputar di pot saja akarnya. Kalau nggak digerujuki, terus kemana dia cari? Layu. Makanya tulang itu digambarkan seperti itu. Makanya kita wajib untuk menjaga air kesuburannya sewaktu-waktu. Itu untuk memudahkan pemahaman. Itu tamsil sifatnya. Nomor 4, semua macam ketaatan itu dimasukkan ke sedekah. Yang keempat, semua macam ketaatan itu termasuk sedekah. Makanya kita sedekah enggak melulu hanya harta, uang, makanan, pakaian, enggak. Semua macam ketaatan itu termasuk sedekah. Makanya enggak duit belas itu bisa sedekah apa? Kalimat thayyibah, zikir, istighfar, itu sedekah. Terakhir yang kelima, hadis di atas sebagai petunjuk dari aneka ragam sedekah. Hadis di atas sebagai petunjuk dari aneka ragam sedekah. Macam-macam sedekah yang dicontohkan di hadis tadi apa saja? Bersikap adil ketika mendamaikan orang yang bertikai itu sedekah. Menolong membawakan barangnya orang untuk diangkut sedekah. Ada orang butuh mengangkat barang, membantu untuk mengangkatkannya di atas kendaraannya juga sedekah. Gak punya apa-apa, punyanya bibir, bertasbih, bertahmid, itu juga sedekah.
Dan setiap langkah kaki ke masjid pun juga sedekah. Menyingkirkan kotoran dari jalan pun juga sedekah. Termasuk ibu-ibu nyuci baju, nyuci piring, itu sedekah. Pun keronto-ronto. Penggayane tukang umbah-umbah, tukang isah-isah, iki penggayane babu. Aku rabi bakno dadi babu. Oh, jangan begitu. Wonten sing keronto-ronto. Mereka isah-isah nyuci rumasane dadi babu, wonten. Jangan, itu menyingkirkan kotoran, itu sedekah itu. Makanya semakin banyak yang kita cuci, semakin banyak kita itu bersedekah. Nah, itu luar biasa. Demikian yang kita sampaikan di kesempatan siang hari ini. Berbarengan turunnya hujan, tentunya kita tidak lupa untuk berdoa dengan Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah curahkan hujan yang bermanfaat. Sepertinya demikian. Apa ada pertanyaan? Tapi kayaknya benturan dengan suara hujan nggak patek terdengar gitu nih. Mungkin kita cukupkan saja. Semoga Allah memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.